اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله اللهم صل وسلم على سيدنا صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطالبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa saya akan membacakan surat Al-Quran, suratul A'raf. Membacakan ayat Al-Quran surat Al-A'raf dari ayat 179 sampai 187. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةً يَهْدُونَ بِالْحَقِّ
يهدون بالحق وبه يعدلون والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون صدق الله العظيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وأصحابه الأخيار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي أمرنا بالاتحاد والوفاق ونهانا عن الشقاق والنفاق ونستغفروه ونتوب إليه من سوء الأفعال والأخلاق ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد المرسلين على الإطلاق صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم التلاق أما بعد قال الله تعالى في آياته الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل وأولئك هم الغافلون وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم
kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Qila wa man ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhalal jannata wa man asani faqad aba. Alhamdulillah jamaah ngaji pulo yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus kepada Mas Ridho beserta keluarga yang mudah-mudahan senantiasa dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, diberkahi rumah tangganya oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan sakinah, mawaddah, warahmah, terus dibimbing dalam kebaikan sampai akhir hayat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah teman-teman yang hadir pada malam ini, marilah kita senantiasa menampakkan rasa gembira kita kepada Allah Jalla wa'ala yang telah banyak sekali memberikan karunia-Nya kepada kita. Jangankan untuk membalasnya, menghitungnya saja kita tidak akan pernah mampu. Allah Subhanahu wa taala Jalla Jalaluh, Dia berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Ya, jadi jangankan untuk menghitung, jangankan untuk membayar nikmat Allah, menghitung saja tidak akan pernah kita bisa mampu kalau kita semua menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi SAW beliau bersabda, "Man lam yashkuril qalil lam yashkuril katsir." Orang tuh kalau tidak bisa bersyukur dengan yang sedikit, maka dia kalau dikasih banyak juga nggak akan pandai bersyukur. Jadi cara untuk mengetahui keimanan kita kepada Allah, maka kita lihat bagaimana keadaan kita ketika kita mendapatkan nikmat. Ketika Allah berikan kepada kita nikmat, walaupun hanya sedikit kok kita bersyukur, maka nanti ketika Allah berikan nikmat banyak kita juga bersyukur. Tetapi sebaliknya, kalau dikasih nikmat yang sedikit aja kita nggak pandai bersyukur, bagaimana kalau nanti Allah berikan nikmat yang banyak kepada kita, malah makin diazab nanti oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kita syukur, maka balasannya Allah tambah nikmat itu. Jadi tanda rasa syukur kita kepada Allah, Allah akan tambah nikmat-nikmat yang lain sehingga kita bisa taat dalam nikmat tersebut, atas nikmat tersebut. Tapi kalau dari banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala kita nggak bisa bersyukur, maka nanti satu-satu Allah cabut nikmat itu. Kita nggak syukur nih ikut ngaji, nanti Allah Subhanahu wa taala akan cabut nikmat ngaji dalam diri kita sehingga kita malas untuk senantiasa beramal. Nah, orang tuh kalau sudah malas beramal berarti hatinya rusak. Ya. 2 minggu lalu atau 3 minggu lalu kita sudah bahas tentang hati. Yang mulia Rasulullah SAW beliau bersabda, ala inna fil jasadi mudghah. Hadis ini sering banget disampaikan oleh para ulama atau para ustadz karena berkaitan dengan amal kita. Ketahuilah sesungguhnya di dalam tubuh kita ini ada daging. Kalau dagingnya itu baik, maka akan baik seluruh amal kita. Kalau di dalam tubuh kita itu dagingnya buruk, ya, yang disebut dengan hati, maka buruk juga seluruh amal. Makanya kaitannya itu Nabi bersabda, la yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima lisanu. Tidak dikatakan orang itu imannya sempurna sebelum dia bisa menjaga lisannya. Jadi untuk mengetahui orang itu punya iman sempurna atau tidak kepada Allah, maka yang harus kita perhatikan adalah tentang menjaga lisan. Ya, karena berkaitannya dengan iman. La yastaqimu imanu abdin, kata Nabi. Tidak lurus iman kalian hatta yastaqima lisanu, sebelum lurus lisan kalian. Lisan ini tidak bertulang. Tapi kata Nabi dalam kitab Muntaqah Hadis, yang paling cepat memasukkan seorang hamba ke dalam neraka karena lisannya. Sehingga Nabi SAW senantiasa mengajarkan kepada kita doa untuk bisa menjaga lisan. Bahkan di antara pesan Nabi kepada seorang sahabat, kalau nggak salah Mu'adz bin Jabal dalam kitab Tanbihul Ghafilin,
Nabi berpesan kepada sahabat tersebut 4 hal. Yang pertama, ya Mu'ad, alaika bitaqwallah. Wajib buat kamu untuk senantiasa takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena takwa itu adalah puncaknya segala kebaikan. Pertama nih, orang tuh kalau bisa takwa, dia akan bisa membawa hidupnya kepada ketaatan. Ini pesan pertama. Karena dia merasa dilihat Allah, merasa didengar Allah. Kemudian yang kedua, wa alaika bil jihad fa innaha rahbaniyatul muslimin. Hendaknya senantiasa kamu jihad. Jihad di sini adalah menahan hawa nafsu. Menahan hawa nafsu. Jihad yang paling besar itu bukan perang. Ketika Rasulullah SAW selesai dari perang Badar, maka Nabi mengumpulkan para sahabatnya dan mengatakan, roja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Yang kita paham ini, perang Badar itu adalah perang pertama dalam Islam. Dan itu bukan hanya orang-orang iman yang ikut turun, tapi pasukan-pasukan Allah dari langit ikut turun. Bahkan pimpinan malaikat sendiri pun ikut turun, yaitu malaikat Jibril. Dari kalangan orang-orang kafir yang ikut, dari kalangan orang-orang kafir, raja-rajanya iblis pun ikut turun, ikut serta dalam perang Badar. Sehingga perang ini semua sepakat ulama mengatakan adalah perang terbesar dalam Islam. Sampai Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat, istastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Itu dalam perang Badar, Allah menurunkan malaikatnya lebih banyak daripada air hujan yang turun. Daripada air hujan yang turun. Berapa banyak tuh malaikat yang ikut serta dalam perang Badar. Kenapa? Karena dalam perang Badar itu orang kafir dibantu oleh iblis. Bahkan semua iblis ikut serta dalam perang Badar. Bertepatan pada tanggal 17 Ramadan, selesai pada tanggal 1 Syawal. Dan itu menang mutlak tuh para sahabat itu. Dengan keimanan yang sempurna, dengan membawa ketakwaan. Ini disebut dengan jihad. Tapi kata Nabi, ini bukan jihad yang besar, tapi ini jihad yang kecil. Coba bayangin. Jihad perang Badar itu masih dikatakan jihad yang kecil. Sampai Nabi mengatakan tadi, roja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Serentak para sahabat tuh kaget semuanya tuh. Ya Rasulullah, kenapa engkau katakan ini jihad yang kecil? Para sahabat bertanya, ayyul jihadil akbar ya Rasulullah. Terus yang kau maksud jihad yang besar tuh yang bagaimana? Nabi simpel jawabnya, melawan hawa nafsu. Jadi pesan wasiat yang Nabi sampaikan kepada Mu'ad bin Jabal ketika beliau ingin pergi ke Yaman, yang keduanya adalah jihad. Karena jihad adalah rahbaniyatul muslimin, mahkotanya orang-orang Islam. Orang tuh kalau bisa melawan hawa nafsu, maka balasannya surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Kemudian yang ketiga, alaika bitilawatil Qur'an. Hendaknya kamu senantiasa membaca Al-Qur'an. Fa innahu nurun laka yaumal qiyamah. Karena Al-Qur'an nanti akan membawa kita kepada syafaatnya Rasulullah pada hari kiamat. Menjadi cahaya penerang. Ya, sering saya sampaikan dalam kajian di sini, orang yang hidupnya dengan Al-Qur'an, maka nanti hari kiamat dia akan disebut sebagai tetangga atau keluarganya Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadits qudsi, "Man shaghalahul Qur'an an zikri a'taituhu afdhala ma u'tiyas sa'ilin," kata Allah.
Orang yang sibuk dengan Al-Quran sehingga dia lupa amal-amal yang lain, perhatikan nih. Kalau saya dapat keterangan dari kiai saya, Kiai Uzairon, orang yang sibuk dengan Al-Quran, kalau dia nggak sholat rawatib pun nggak apa-apa. Kalau dia nggak sholat duha, dia nggak sholat sunnah-sunnah nggak apa-apa. Karena sudah sibuk dalam Al-Quran. Ya, maka Allah akan berikan kepadanya sesuatu yang lebih baik daripada yang diminta oleh orang-orang. Tuh, balasannya orang yang sibuk dengan Al-Quran. Kalau kita sibuk dengan Al-Quran sampai kita lupa tahajud karena sibuk dengan Al-Quran, lupa sholat sunnah yang lain, maka nanti Allah akan berikan kepada kita satu perkara yang lebih baik daripada yang Allah berikan kepada orang yang minta. Itu pesan Nabi yang ketiga. Kemudian pesan Nabi yang keempat, wahafidil lisan. Hendaknya kamu senantiasa menjaga lisan. Loh, kaitannya dengan iman itu sangat kuat. Dengan hati apalagi. Sehingga orang itu tidak dikatakan lurus imannya sebelum lisannya bisa dia jaga. Wala yastaqimu lisanuk hatta yastaqima qalbuh. Dan tidak sempurna kalau orang itu bisa menjaga lisannya, maka berarti hatinya telah diberikan nur cahaya-cahaya iman. Berarti sebaliknya, orang tuh kalau tidak sempurna iman, lisannya tidak terjaga, berarti dalam hatinya Allah tanamkan kekerasan sehingga ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka para ulama mengatakan ciri hati itu kalau keras, kalau tertutup, kalau sudah mati itu ada ciri-cirinya. Ya. Yang pertama ciri-cirinya adalah tidak ada kasih sayang kepada umat. Rasa kasih sayang kepada umat itu dicabut sama Allah. Kenapa? Karena hati itu akan mengarah kepada kebaikan. Dan kebaikan tertinggi adalah menyayangi umat. Sehingga Nabi SAW bersabda, arhamu ummati bi ummati Abi Bakrin. Dari kalangan umatku yang paling sayang kepada umatku adalah Abu Bakar. Abu Bakar itu orang yang paling sayang kepada ini umat. Berpikir bagaimana setiap umat semuanya masuk ke dalam surga. Bahkan Abu Bakar pernah ditanya oleh Rasulullah SAW, apa yang kamu pikirkan? Wahai Rasulullah, aku kalau diizinkan ingin minta kepada Allah agar badanku dibesarkan sehingga pintu neraka tertutup dan umatmu semuanya masuk ke dalam surga. Jadi orang yang paling sayang kepada umat adalah Abu Bakar. Keimanannya di atas rata-rata. Imannya Abu Bakar ditimbang dalam satu timbangan. Kemudian imannya seluruh umat dari mulai Umar bin Khattab dan seluruh para sahabat. Sampai hari kiamat tetap akan lebih tinggi imannya Abu Bakar. Satu-satunya orang yang pertama kali dijumpai oleh Nabi ketika terjadi Mi'raj dan yang membenarkan adalah Sayyidina Abu Bakar. Fa in qala ab'ada min dzalika fa usaddiquhu. Kalau seumpama yang berbicara itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ceritanya lebih jauh, lebih enggak masuk akal, tentu saya sangat percaya. Maka mendapat gelar as-siddiq. Nah, orang yang hatinya ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah cabut rasa kasih sayang kepada umat sehingga dia enggak memikirkan umat. Padahal Nabi bersabda, man la yarham la yurham. Barang siapa yang tidak punya kasih sayang, maka tidak akan disayangi oleh Allah. Hari ini kita bagaimana dengan keluarga kita? Apakah kita cuek ketika dia tidak beramal atau kita marah? Coba perhatikan deh. Kalau kita cuek terhadap keluarga kita yang tidak beramal, berarti ciri hati kita sedang tertutup. Hati-hati nih. Ngelihat istri keluar rumah tidak menutup aurat, nggak marah, hatinya tertutup berarti. Ngelihat anak nggak sholat, kok nggak dimarahin, berarti hatinya sedang ditutup oleh Allah. Tadi Ustaz Ghifari, beliau membacakan ayat, walaqad darokna li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha
Lahum qulubun la yafqahuna biha. Ditutup hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dia tidak bisa berpikir, tidak bisa berbuat kebaikan. Kalau hatinya sudah ditutup, walahum a'yunul la yubsiruna biha. Maka matanya tidak berfungsi untuk melihat kebaikan. Walahum adhanun la yasma'una biha. Kalau hatinya tertutup, maka mulutnya akan berbicara tentang perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah, matanya juga melihat kemaksiatan, telinganya juga mendengar yang maksiat-maksiat aja. Kenapa? Karena hatinya sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang semua itu dari hati. Karena Sayyidina Abu Hurairah mengatakan hati itu ibarat apa? Ibarat raja. Ya, dia akan bisa menggerakkan semuanya. Orang tuh bisa maksiat karena hatinya tertutup oleh Allah, ditutup oleh Allah. Orang tuh dia bisa beramal karena hatinya sedang diterangi nur-nur ilahi atau nur-nur robbaniyah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka perintahnya adalah irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Sayangi orang-orang di bumi, maka Allah akan memerintahkan kepada penduduk langit untuk menyayangi kita. Nah ternyata orang yang paling sayang kepada umat itu orang-orang yang memikirkan umat supaya semuanya ke masjid. Hari ini pergerakan yang memikirkan umat berpikir agar masjid itu ramai, hari ini ya yang mendatangi umat dari pintu ke pintu, berjalan dari lorong ke lorong, itu adalah jamaah tabligh. Bukan mengecilkan kelompok yang lain, tapi yang menerobos ke dalam tempat-tempat yang di situ tidak bisa dilewati oleh motor, tempat-tempat yang di situ tidak bisa dilewati oleh mobil, adalah mereka-mereka yang membawa risalah agama yang kita sebut dengan jamaah tabligh. Maka mereka adalah orang yang paling sayang kepada umat. Kenapa mereka memikirkan itu semua? Digedor pintunya itu, Masya Allah. Kami adalah saudara kita adalah saudara yang diikat dengan kalimat La ilaha illallah dan sebagainya. Masya Allah. Kalau jauh saling mendoakan, kalau dekat saling mengingatkan. Ya, mengingatkannya bukan untuk perkara dunia Bapak lebih paham, apalagi Mas Ridho gitu kan. Lebih paham dunianya. Kita mengingatkan perkara akhirat. Itu aja yang dibawa. Kok diulang-ulang? Ya iyalah. Agama itu sifatnya diulang-ulang. Dari mulai Allah mewajibkan sholat sampai hari kiamat, yang wajib dibaca dalam sholat adalah sab'ul mathani, 7 ayat yang diulang-ulang. Apa itu? Al-Fatihah. Al-Fatihah kan nama lainnya adalah sab'ul masani, artinya apa? 7 ayat yang diulang-ulang. Kalau kita nggak hafal Al-Fatihah, maka kita harus hafal salah satu dari 7. Contoh misalnya ada orang mu'alaf nih, dia sudah wajib sholat tuh mu'alaf itu, dan dia kan kalau sholatnya supaya diterima kan harus baca Al-Fatihah. Maka kalau dia nggak hafal Al-Fatihah, apa yang dihafal dalam bacaan Al-Fatihah itu? Saya cuma hafal Bismillahirrahmanirrahim, udah baca sampai 7 kali. Saking pentingnya membaca Al-Fatihah dalam Bismillahirrahmanirrahim, 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 dan diulang-ulang. Ya agama begitu, diulang-ulang aja. Sholat dari dulu nggak pernah berubah. Zuhur ya 4 rakaat, asar ya 3 rakaat. Agama tuh harus ditakror, diulang-ulang. Yang diulang-ulang aja suka lupa. Iya. Kalau lagi banyak pikiran di kantor misalnya Mas Ridho, imamin sholat di kantor, berapa ini jumlah rakaatnya nih? Itu lupa. Bagaimana kalau nggak diulang-ulang? Paham ya? Nah itu ciri-ciri orang yang hatinya mati itu, kata para ulama dalam kitab Mukasyafal Qulub, yang pertama Allah cabut rasa sayang kepada umat. Nauzubillah min dzalik. Kemudian yang kedua adalah susah menerima nasihat. Ketika diberikan nasihat kepadanya, maka banyak alasannya. Kayak Bani Israel. Bani Israel itu kata Nabi Musa, jangan mancing di hari Jumat. Sabtu ya? Jangan mancing di hari Sabtu. Hari Jumat dia udah pasang jaring.
diambilnya di hari Minggu. Nauzubillah min zalik. Kenapa? Karena hatinya sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gishawa walahum adzabun adzim. Ditutup, dikunci. Yang dikunci hatinya, sehingga matanya nggak berfungsi, telinganya juga nggak mendengar. Kata Nabi Musa, kalian jangan ngambil ikan, cari ikan hari Sabtu. Sabtu buat amal, malam Sabtu dia pasang jaring. Akhirnya kunu kiratan khosiin. Allah rubah dia seperti kera yang sangat jelek. Awas nih orang anak ngaji pelo nih, Jumatan kok tidur, dirubah mukanya sama Allah jadi babi. Enggak kera lagi, babi. Iya. Alhamdulillahnya barokahnya kita jadi umat Nabi ini, maksiat yang hari ini kita kerjakan enggak langsung Allah azab. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa anta fihim. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Ainul Hufat. Benar enggak Ustaz Iskandar begitu ayatnya? Barokahnya Nabi Muhammad hari ini ada. Nabinya udah enggak ada nih, tapi namanya masih kita sebut. Kata Allah, aku demi menjaga kehormatan nabiku, kata Allah, aku tidak akan mengazab umat ini sebagaimana aku mengazab umat-umat terdahulu. Bani Israel itu ketika nggak taat, hatinya ditutup oleh Allah, sehingga telinganya udah nggak mendengar nasihat Nabi Musa. Akhirnya minggu besoknya pas lagi ngambil ikan, tiba-tiba, kok muka lu jadi monyet, kok lu juga jadi monyet? Jadi monyet semuanya. Mau begitu kita? Itu di zaman Nabi Musa itu orang tuh kalau maksiat langsung tercatat di depan pintu rumahnya dia sedang diazab oleh Allah, dirubah mukanya jadi babi. Di dalam Duratul Nasin ada itu. Nah, coba kalau kita sekarang, kalau pas lagi ngeliat handphone yang nggak jelas gitu ya, atau ke pantai pijit gitu, nyumpat-nyumpat, hati-hati nih mah. Hati-hati tuh. Iya, nauzubillah min dzalik. Tiba-tiba pas keluar, wah, kok banyak bulunya gitu ini. Itu bisa terjadi kepada kita loh. Karena Allah sangat mampu. Tapi begitu sayangnya Allah kepada kita, kepada teman-teman ngaji pelo, maka azab-azab itu Allah tunda. Bahkan dalam kitab Muraqil Ubudiyah itu, umat ini kalau melakukan dosa hari itu ditunggu sampai sama Allah sampai besoknya. Mau tobat atau enggak. Kalau dia enggak tobat dari dosanya, maka baru terhitung satu dosa. Kalau dia bertaubat sampai besok sebelum matahari terbit, maka dosa yang kemarin dia kerjakan tuh dihapuskan oleh Allah. Itu loh, beruntung banget jadi bapak-bapak ini. Ya bena Adam, innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu laka. Tuh kata Allah. Hai Mas Ridho, kata Allah, kalau kamu datang kepada saya dengan membawa seluruh dosa kamu, misalnya dosa kita lebih banyak daripada pasir di lautan, kata Allah, ampunan saya lebih luas daripada langit. Inna rahmati wasi'at godobi taglibu kulla syai baru wasi'at godobi. Rahmat aku, kata Allah, ya, akan menghilangkan kemarahanku kepada kalian. Jadi jangan mentang-mentang kita jadi umat Nabi, akhirnya kita cuek. Ah udahlah, gue maksiat aja lah, nggak diazab nanti dikubur. Malah makin parah begitu tuh. Ya. Maksiat itu sudah dosa, tapi ada yang lebih parah dosanya daripada maksiat, meremehkan maksiat. Nauzubillah. Enggak apa-apa pacaran, cuman pegang-pegangan doang katanya. Itu lebih parah daripada dosanya zina tuh kalau gitu. Karena meremehkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka jadilah orang yang bermanfaat kepada umat. Nabi SAW bersabda, khairun nasi anfa'uhum linnas.
Orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang paling banyak manfaatnya kepada orang lain. Ya, kalaupun kita nggak punya harta, kita bantu dengan tenaga kita. Kalau kita nggak bisa apa-apa, paling nggak senang sama dia kalau dia tuh berbuat baik. Ini kadang-kadang orang berbuat baik kita susah, nggak bisa ngasih manfaat kepada orang banyak. Nauzubillah min zalik. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ahabbul khalqi ilallahi anfa'ahum li'ayali." Orang yang paling sangat dicintai Allah adalah orang yang paling baik akhlaknya kepada orang lain. Dia sama orang tua dia hormat, sama yang sejajar dia saling menghargai, sama yang lebih kecil dia menyayangi. Makanya teman-teman kalau baca Muntakhab jangan di bab iman aja, bab ikramul muslimin juga dibaca. Satu bab ikramul muslimin tuh kalau udah akhir-akhir tuh ngebahas tentang akhlak, ya. Jadi sempurnanya Islam itu ketika akhlak kita sudah sempurna. Nabi diutus oleh Allah itu untuk menyempurnakan akhlak. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Kalau kata Maulana Ali waktu ngisi ceramah di Masjid Al-Fatah di kantor ayam gepuk, sholat, puasa, zakat itu pondasi, buahnya adalah akhlak. Maka kita harus saling menghormati. Nabi SAW bersabda, laisa minna malam yarham sogirona wa yuwakir kabirona. Bukan termasuk umatku nanti pada hari kiamat orang yang tidak sayang kepada anak-anak dan tidak menghormati orang tua. Jadi kalau salaman sama orang tua itu dicium, jangan begini, ajarin Pak, tolong Pak ke anak-anaknya Pak. Ibu-ibu salam, masa di sini? Di sini. Untung nggak di belakang sini. Coba diajarin tolong. Salam itu ya dalam nasoihul ibad itu dicium, dihirup, biar dapat barokahnya orang tua. Ini hari ini kita ayo salam semuanya. Bebel jadinya otaknya itu. Karena kejedot mulu sama tangan orang. Dibentokin, apalagi nanti ketemu orang tua bapak-bapak yang pakai cincin. Kayak cincin yang gede itu loh Mas. Ya. Pak salim Pak. Pak. Sering. Hah? Sering di Ruswa ini kena ini. Oh gitu. Coba tolong diajarin kepada anak akhlak yang baik itu. Kalau kita tidak mengajarkan akhlak yang baik kepada anak, maka nanti siapa lagi yang mengajarkan akhlak itu kepada anak? Ini bukan ngalem Mas Ridho ini. Saya salut sama pendidikan Mas Ridho ini, saya salut sekali. Saya aja kadang-kadang belum bisa. Salut. Anak habis sholat harus jahar zikirnya. Nggak jahar, istighfar di sini 100 kali depan saya loh. Tadi kenapa nggak zikir jahar? Nggak zikir dikerasin? Lah diam aja. Istighfar di sini. Astagfirullah sampai 100. Udah gitu suruh surat taubat lagi. Sholat nggak bacaannya nggak kedengeran papihnya. Suruh diulangi di sini. Aduh, itu keren banget sih memang. Nggak ngalam nih. Masya Allah la quwata illa billah. Nah kita nih kadang-kadang nggak bisa kayak gitu sama anak. Maka kita harus perbaiki akhlak anak-anak kita. Insya Allah Pak ya. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, hal adullukum ala khiyarikum. Mau nggak kamu aku beritahukan seseorang yang lebih baik di antara kalian? Qalu bala ya Rasulullah. Para sahabat mengatakan, tentu ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Idza ra'au dzikirallah. Orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang kalau kita lihat dia tuh ingat Allah kita. Kita udah jadi kayak gitu belum nih? Apa kalau kita ngelihat dia tuh takut? Ada bos. Malas gue nih. Hati-hati nih. Atau enggak Pak Amir Andi ke proyeknya. Aduh, ada Pak Andi lagi. Marah-marah mulu lagi. Atau enggak kita ngelihat Hasan misalnya nih, ada teman saya Hasan nih. Langsung pikirannya macam-macam tuh ya kan.
Dibawa macam-macam pikirannya atau enggak, ya udah. Kalau misalnya ngelihat Amir Andi langsung ingetnya paha, itu berarti antum kurang baik, Mir. Paha kambing, pahala. Tapi kalau ngeliat Ustadz Ghifari langsung ya Allah, pengen ke Ustadz Ghifari. Ingatnya langsung Mekah, Madinah. Pengen umroh, pengen kayak suaranya, pengen kayak beliau. Masya Allah, hafal Quran, masih muda lagi kan. Emang boleh semekah itu? Allahu Akbar. Hati kita tuh kalau sudah mati, maka fungsi mata tidak berguna lagi, fungsi telinga tidak berguna lagi. Makanya Allah Subhanahu wa taala telah berfirman tadi. Bagaimana ayatnya? Lahum qulubul la yafqahuna biha. Kenapa harus hati dulu? Karena hati adalah raja pada anggota badan. Kemudian yang ketiga, kata para ulama, hati itu kalau sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan diberikan kekhusyuan dalam ibadah. Itu teman-teman ngerasain nggak? Kalau sholat pengennya buru-buru aja. Bener enggak? Serius, gak salah lagi ya. Hati-hati nih. Nggak diberikan kekhusyuan dalam ibadah. Pengennya tuh buru-buru aja, pengennya itu. Padahal puncaknya ibadah itu adalah khusyuk dalam melaksanakannya. Kenapa kita tidak bisa khusyuk dalam ibadah? Karena kita maksiat. Kenapa kita maksiat? Karena hatinya tertutup. Orang tuh kalau maksiat berarti hatinya tertutup. Kalau hatinya tertutup berarti imannya sedang keluar dari dalam hatinya. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang melakukan zina kecuali dipastikan imannya sedang keluar dari dalam dirinya. Berarti orang yang kalau dicabut nyawanya dalam keadaan dia tidak taat kepada Allah, maka matinya su'ul khotimah. Masya Allah. Ini kayaknya 4 kali pertemuan bahasnya hatinya ini Mas Ridho ini. Semoga hati kita benar-benar disucikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu puncaknya ibadah diterima itu khusyuk. Apa khusyuk itu? Merasa tenang ketika kita beramal. Jadi nikmatin. Kalau kita ketika beramal kok nggak nikmatin, berarti dalam hati kita sedang rusak. Hati itu kalau sudah rusak itu nanti akan timbul sifat sum'ah, hasad, namimah, ghibah, takabur, wujub. Itu hilangnya susah itu. Hilangnya susah. Kecuali Allah hilangkan. Nah, di antara untuk atau cara menghilangkan sifat-sifat itu adalah mujalasatil ulama, senantiasa kumpulnya sama ulama-ulama, sama kajian-kajian, kumpulnya sama orang-orang soleh, ya. Itu cara pengobatan hati yang rusak. Kalau gigi sakit bisa berobat, tapi kalau sudah hati ada rasa hasad di dalam hati kita, wah, susah banget itu hilangnya tuh. Al hasadu ya'kulul hasanat kama ta'kulun narol hatob. Hasad itu kata Nabi akan menghapuskan seluruh amal kita, membakar seluruh amal kita, sebagaimana api membakar kayu bakar. Hilang semuanya udah. Kalau sudah ada api dimasukkan kayu bakar itu udah nggak tersisa lagi. Hasad tuh gitu tuh. Kenapa kita bisa hasad? Karena kita nggak pandai ngelihat nikmat kita. Yang kita lihat nikmatnya orang lain aja. Susah. Orang itu kalau masih ngelihat nikmatnya orang lain, maka akan terus-terusan ada sifat hasad dalam hatinya. Bener. Makanya teman-teman yang kalau yang punya nikmat nggak usah diposting. Nggak usah diposting, ya. Alhamdulillah nggak usah diposting karena banyak banget orang yang nggak suka sama nikmat kita. Nabi SAW bersabda,
ista'inu ala qada'i hawaijakum bil kitman fa inna likulli dzi ni'matin mahsud, kata Nabi. Kalau kamu punya nikmat, usahakan kamu aja yang tahu. Jadi nggak usah posting kemesraan kita sama istri, nggak usah, malu. Ya, alhamdulillah lagi jalan-jalan kemana posting, makan bareng sama istri di foto posting lagi. Wow, sampai itu status WhatsApp udah kayak jarum benang jahit. Kalau nggak posting, kalau nggak jualan di situ dia. Kata Nabi, simpen kesenangan kamu. Karena banyak orang yang iri terhadap nikmat itu. Karena dia nggak dapat nikmat itu. Hati-hati nih. Itu perintah Nabi loh. Ya. Jadi perintah Nabi simpen. Udah yang tahu cuman kita-kita aja. Mesra mah kata Nabi di kamar. Kata Nabi, tidak aku menemukan orang yang bercinta sesungguhnya cinta kecuali seorang suami istri bercumbu dengan istri dalam kamar. Itu namanya cinta. Kalau ada orang posting aku cinta pada kamu, itu bukan cinta namanya, bullshit. Bener nggak, Mbak Pinkan? Bunda bener nggak, Bun? Iya, udahlah. Pokoknya cinta itu kata Nabi, lam ara lil mutahabbina ba'dan nikah. Aku telah menemukan kecintaan sesungguhnya itu kata Nabi ketika setelah menikah itu. Iya. Jadi nggak ada lagi namanya pacaran-pacaran tuh, nggak ada, insya Allah ya. Ya, nggak usah diposting-posting. Banyak orang yang nggak senang dengan nikmat kita sehingga dia hasad. Akhirnya nanti gara-gara kita dia doa keburukan buat kita. Gara-gara kita hati dia rusak. Akhirnya dia diazab oleh Allah. Nggak usah lah diposting-posting, insya Allah ya. Nah, kemudian Rasulullah SAW beliau bersabda, inna ab'adan nasi min rabbinar rahim qalbun qasi. Ya, orang yang paling jauh dari rahmat Allah adalah orang yang hatinya telah ditutup oleh amal. Tuh, perhatikan tuh. Orang yang paling jauh dengan rahmat Allah adalah orang yang hatinya ditutup oleh tidak bisa mengerjakan amal. Makanya berapa bulan lalu pernah saya sampaikan, saya tulis bahkan di sini. Perkataannya Sayyidina Ibnu Athaillah Sakandari. Ya. Ibnu Athaillah Sakandari beliau mengatakan, min alamati mautil qalbi adamul huzni ala ma fata ka'al muwafiqat. Di antara tanda hati seorang itu mati, tidak adanya rasa menyesal ketika ketinggal beramal. Iya. Itu Ibnu Athaillah Sakandari itu bilang gitu dalam hikamnya tuh. Nah, kita muhasabah diri kita nih. Hati kita ditutup nggak nih kalau kita nih nggak bisa qobliyah subuh? Kalau kita nggak qobliyah subuh ke antum nggak nyesel, berarti betul-betul antum hatinya sedang ditutup oleh cahaya ilahi. Nauzubillah min zalik. Kata beliau, saya ulangi nih kaidahnya. Makalahnya beliau, min alamati mautil qalbi adamul huzni ala ma fataka al muwafiqat. Di antara tanda hati yang mati adalah tidak adanya rasa menyesal. Tidak adanya rasa menyesal ketika dia tertinggal beramal. Nggak keluar 3 hari kok biasa aja tuh, berarti hatinya rusak gitu. Alasannya apa aja, hati-hati. Bagaimana Ustaz? Bani Israel tuh banyak alasan tuh bagaimana sih ayatnya? Ustaz Iskandar, Bani Israel tuh banyak alasan, gimana ayatnya tuh? Qalu sami'na wa asoyna. Terus? Wa usribu fi qulubihimul ijla bi kufrihim. Qul bi sama ya'murukum bihi imanukum in kuntum mu'minin. Bedanya Bani Israil sama para sahabat, kalau para sahabat dibilangin Nabi sami'na wa ata'na. Kata Nabi, siapa yang besok siap perang? Saya ya Rasulullah. Kamu perang, kamu di Madinah. Sayyidina Utsman tuh termasuk salah satu sahabat yang gak ikut perang Badar, teman-teman. Tapi namanya masuk dalam Ashabul Badar. Padahal hatinya Sayyidina Utsman tuh bergejolak ingin perang Badar.
Tapi nggak diikut sertakan oleh Nabi. Kenapa? Karena istri beliau sedang sakit. Jadi orang yang tidak ikut perang, ya, itu uzurnya pertama sakit, atau khidmat kepada orang yang sakit, atau yang ketiga orang munafik. Nggak mungkin dong Utsman bin Affan munafik. Maka beliau walaupun hatinya, hawa nafsunya, keinginannya ingin perang, tapi ini perintah Nabi. Saya nggak ikut perang. Tapi walaupun nggak ikut perang, namanya sudah tercatat dalam Ashabul Badar. Nah kalau Bani Israel dibilangin sama Nabi Musa jangan ke kiri, dia ke kiri. Jangan ke kiri, kayak kita nih gini nih ngaji pelo nih. Dibilangin besok kita ada itikaf, besok ada nusro, kagak ada yang nusro juga. Mir izin Mir, ya banyak urusan Mir ketiduran Mir. Alasan semua tuh. Nih saya bilang nggak ada, sama aja nih kayak Bani Israel kalau gitu. Asai. Mereka membangkang. Mekah malah. Bangkang. Jadi kalau diomongin dia ngomong juga. Diomongin dia balas ngomong. Kalau lagi dinasehatin diam. Nanti kalau udah keluar dari majelis nasihat itu, lu juga kayak gitu nggak bisa amal. Dia ngomongin kayak gitu. Kayak siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul. Pimpinannya orang munafik. Depan Nabi tuh oke dia. Tapi kalau udah keluar dari majelis Nabi, Muhammad mah lucu ya. Semua janjinya akhirat. Kan kita hidup di dunia pengennya yang pasti-pasti lah. Kayak gitu. Kata Nabi, barang siapa yang membaca subhanallah 100 kali, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya. Allah akan bangunkan satu istana dalam surga. Ya, kata Nabi, kata Abdullah bin Ubay bin Salul, janjinya semuanya nggak ada yang sekarang. Semuanya nanti di akhirat. Orang kita butuhnya sekarang, ya udah. Kalau teman-teman modelnya kayak gitu, berarti nanti hari kiamat dibangkitkan di belakangnya Abdullah bin Ubay bin Salul. Bahkan kalau saya dapat cerita dari Buya Yahya itu, menjelang matinya aja itu Abdullah bin Ubay bin Salul tuh masih bersandiwara di depan Nabi. Nabi jenguk kan, karena anaknya kan Islam, iman, anak Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya Rasulullah, aku ingin memegang ridamu, rida itu seperti ini. Biar aku diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal hatinya, gua mau bohong. Itu kata malaikat Jibril, Muhammad, dia udah bohong itu. Tapi Nabi kan nahkumu bidzawahir. Nabi itu menghukumi yang zahirnya aja. Ya udahlah dikasih ridanya. Tapi hatinya membangkang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Abdullah bin Ubay bin Salul disebut oleh Rasulullah sebagai pimpinannya orang-orang munafik. Nauzubillah min dzalik. Di mana tempatnya orang munafik? Bahkan lebih parah lagi, Mas. Innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannama jami'a. Allah akan mengumpulkan orang kafir dengan orang munafik dalam satu neraka. Bahkan kata para ulama, fid darkil asfal. Gimana maksudnya? Innal munafiqina fid darkil asfali minan nari walang tajidalahum nasira. Ini nerakanya orang kafir nih. Di bawahnya keraknya itu orang-orang munafik. Karaknya itu orang-orang munafik itu. Nauzubillah min dzalik. Yang menjadi bahan bakarnya api neraka itu siapa? Orang-orang yang hatinya tertutup oleh Allah. Orang-orang yang hatinya ditutup oleh agama. Hiya gimana ayatnya? Hiya kal hijarah au asyaddu qaswah. Orang-orang yang hatinya ditutup itu lebih parah, lebih keras daripada batu. Nauzubillah min dzalik. Nah, kita pikir tuh, kalau diri kita tidak menyesal ketika kita lambat beramal, berarti buru-buru istighfar kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya apa? Kata Ibnu Athaillah Sakandari, lupa saya yang keduanya apa? Siapa yang nyatet waktu itu? Apa yang kedua? Terus watarkun nadami ala ma fa'altahu min wujudi zallat. Tidak adanya rasa menyesal atas maksiat yang dia kerjakan.
Habis maksiat dia cerita, semalam kemana lu? Ceweknya ada 3. Emang iya? Lu kenapa nggak bangunin gue? Orang gue udah telepon lu berkali-kali, udah tinggal aja lah. Digilir akhirnya. Iya. Watarkun nadami ala ma fatahu min wujudi zallat. Dia bangga dengan maksiat yang dia kerjakan. Atau enggak gini, ada orang mabuk nih rese, dia udah hijrah. Baru mabuk begitu aja songong, gua mah dulu biasa kayak gitu. Itu termasuk bagian dari hati yang mati itu. Bangga dengan maksiat yang dulu pernah dia kerjakan. Beda dengan begini, kasihan ya dia, Masya Allah. Semoga Allah berikan kepahaman agama kepada mereka sehingga mereka bisa taubat. Alhamdulillah saya juga dulu pernah kayak gitu, tapi sekarang udahlah nyesel banget. Kan beda kalau kayak gitu. Ini ngeremehin orang, ya mabuk baru begitu aja songong. Hati-hati tuh. Nah, ini pembahasannya maksudnya hati melulu. Ya semoga yang merasa tersindir berarti ada kebaikan dalam hatinya. Ya, kata Rasulullah, bukan Rasulullah, Ibnu Ruslan mengatakan, orang ketika diberi nasihat kok terpecut hatinya, berarti ada kebaikan dalam hidupnya. Jangan baper. 14 tahun itu. Hah? Baper nggak mau ngaji. Iya, terus jangan udah. Ini diomongin baper. Itu beda berarti itu kalau kayak gitu. La ilaha illallah. Ya mudah-mudahan ngaji hari ini semuanya terpecut hatinya ya. Berarti ada kebaikan dalam hidup kita. Rasulullah SAW bersabda, "Idza dakhala nur al-qalba wang syaraha wang fasah." Apabila cahaya iman sudah masuk dalam hati, maka hati akan lapang, dia akan bersinar. Maka para sahabat bertanya, apa tandanya hati itu terang, apa tandanya? Kata para Rasulullah, qala al-inabah ila daril khulud. Yang dia pikirkan kehidupan setelah mati. Tuh di antara tanda hati itu terang, ya. Maka kata Nabi ada tandanya. Jadi Nabi bilang begini, orang tuh kalau dalam hatinya sudah dimasukin nur iman atau al-anwaru ar-rabbaniyah, cahayanya Allah ke dalam hati seseorang, maka Nabi mengatakan wan syarahal qalb, hatinya akan terang benerang. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa tandanya orang tuh diberikan cahaya iman dalam hatinya? Yang pertama ada 3 kata Nabi. Nih, yang pertama al-inabah ila daril khulud. Dia beramal hidup di dunia untuk akhirat. Pertama nih. Bukan berarti dia meninggalkan dunia, tapi dia menjadikan dunia sebagai sarana untuk senang di akhirat. Bukan berarti dia meninggalkan dunia. Dia bekerja untuk anak istrinya. Ini orang yang paham nih. Karena Nabi SAW mengatakan, kafa bil mar'i isman ayyidai amayyakut. Cukup dikatakan dosa bagi mereka yang tidak peduli kepada orang yang menjadi tanggungan hidupnya. Contoh gini, kita punya keluarga, tapi kita malas bekerja. Itu sudah cukup dikatakan dosa besar kata Nabi. Kalau kita tidak peduli kepada orang-orang yang kita tanggung hidupnya. Hati-hati. Nah, orang yang diberikan cahaya iman oleh Allah, maka dia pikirannya al-inabah ila daril khulud. Dia bekerja tapi sarana untuk akhirat. Paham ya? Tadi saya baca pagi dalam Fadilah Sedekah. Orang yang mencari rizki dengan niat supaya anaknya mendapatkan kesejahteraan, istrinya tidak tomak kepada tetangganya, maka nanti pada hari kiamat Allah akan kayakan dia. Awas nih, jangan sampai, pokoknya saya pikirnya akhirat aja, anak ditinggalin. Ini kadang-kadang teman-teman yang jos-jos baru-baru hijrah keluar 3 hari nih, keluar dari perusahaan. Akhirnya bukan jadi hidayah, malah jadi bencana. Malah jadi fitnah. Pokoknya mau keluar 40 hari.
Ada duitnya enggak? Enggak pokoknya. Pinjam dulu. Mau keluar, ada Allah. Iya emang ada Allah. Tapi cara lu salah. Itu yang Nabi nggak suka tuh. Hati-hati. Apalagi keluar 4 bulan, 40 hari, 3 hari, lari dari utang. Nauzubillah min zalik tuh, hati-hati tuh. Gue capek, pengen keluar aja 40 hari, nyusahin temennya. Tafakut apa ya bahasa tafakut ya? Bekal. Modal. Bekal uang. Misalnya anak ngaji Plo, kita pengen keluar 40 hari ke Bandung. Bekalnya 5 juta. Ada yang bawa cuma 1 juta. Ada Allah. Minjem lagi. Di rumah nggak dikasih apa-apa lagi. Nah, ini bukan dapat pahala. Azab setiap antum keluar tuh azab tuh ada azab. Fa'atikul ladzi haqqin haqqa kata Nabi. Setiap yang Allah berikan kepada kamu tuh ada haknya loh. Abu Darda, siangnya puasa, malamnya tahajud, baca Quran, nangis. Istrinya lapor sama Nabi, ya Rasulullah, Abu Darda nggak pernah nyentuh saya. Kalau siang dia nggak mau kerja juga, puasa aja. Kalau malam baca Quran aja, nangis aja. Dikiranya senang kali di situ Abu Darda. Sayyidina Abu Darda dipanggil sama Nabi, ya Abu Darda, fa'atikul ladzi haqqin haqqa. Hei Abu Darda, istri kamu tuh punya hak, anak-anak kamu tuh punya hak, tinggalin puasanya. Jangan ngejos kita puasa setahun. Hah? Puasa 10 tahun. Ada teman kita nih anak bengkel hati. Keluar di Kuningan. Pas Pak Murikin meninggal. Hari pertama saya nggak tahu. Hari kedua kan saya khidmat, hari ketiga saya khidmat. Hari ketiga pas saya khidmat itu sama Pak Rukimin almarhum. Ini kenapa nggak makan? Puasa 3 tahun, sampai 10 tahun sih? Oh iya 10 tahun. Nazar puasa 10 tahun. Saya bilang, dosa loh, saya bilang. Batalin. Tot sayang, Tot udah dapat 40 hari, batalin. Tot udah saya tanggung jawab di hadapan Allah. Batal dia, enak juga ya. Agama tuh nggak begitu, agama tuh nyantai. Kata Nabi, yasiru wala tu'asiru, permudah jangan kau persulit. Makanya kenapa dalam fadil amal itu ketika lagi keluar 3 hari atau 40 hari, kita kalau taklim tuh bacanya kabar gembira. Jangan ancaman nggak jamaah. Ya, bubar jalan diusir dari masjid kita. Alhamdulillah saya akan bacakan hadis ancaman bagi orang yang meninggalkan sholat berjamaah. Barang kata Nabi, barang siapa yang mendengar azan dan dia tidak pergi ke masjid, maka nanti pada hari kiamat telinganya akan dituangkan timah panas. Oh ngawur ini. Pergi. Nggak ada dari sini. Allahu Akbar. Agama tuh nyantai. Bagaimana Rasulullah membawa agama dengan akhlak yang baik. Sayyidina Abu Darda kata Nabi, fa'atikul ladzi haqqin haqqa. Udah. Kamu nggak puasa lagi. Udah nggak usah puasa lagi. Udah sekarang makan siang, malamnya tidur sama istri. Jadi agama tuh nggak ngejos-ngejosan, enggak. Agama tuh kata Nabi khairul umur awsatuha. Agama tuh paling bagusnya adalah santai. Makanya kita nih di ngaji Plo kan habis ngaji, makan, ngopi, gibah. Habis gibah, subhanallah bihamdihi, subhanallah. Kata Nabi dalam atau harus yakin itu. Yakin nggak Ustaz? Harus yakin. Kata Nabi, barang siapa yang dalam satu majlis ketika dia bangkit dari majlis itu mengucapkan subhan kafaratul kafar tasbih kafaroh, seluruh dosanya diampuni oleh Allah. Tapi saya di sini nggak menyarankan gibah. Maksudnya ada jaminan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Paham di sini ya? Agama tuh nggak ngejos-ngejosan teman-teman. Agama tuh bagaimana kita istiqomah mengerjakannya, udah begitu. Ya. Jadi kalau baru pertama kali tahajud nggak usah langsung 12 rakaat. Betul ya Allah. Besoknya 2 rakaat. Iya. Saya tuh kan ngaji di Tengkleng, di anak buahnya Mas Rido. Karena sholatnya susah banget itu Mas. Saya bilang begini, udahlah buat anak-anak Tengkleng mah nggak usah ngaji, nggak usah sholat duha, nggak usah tahajud. Habis apa Tat? Sholat wajib aja tepat waktu. Kan saya pengen udah wajib aja tepat waktu.
nggak usah sholat tahajud, nggak usah. Kenapa? Dia yang wajib aja nggak bisa dia kerjakan, masa dia ngerjain yang sunnah? Paham ya? Jadi kita harus mengetahui keadaan diri kita. Nah kalau awal-awal tahajud ya 2 dulu. Nanti kalau udah 1 tahun baru tambah 4, tambah 3 tahun tambah 6. Istiqomah dulu. Baru pertama kali tahajud hijrah langsung 18 rakaat. Bisa 3 hari. Wah, pulang 3 hari langsung bus. Kenapa? Capek kakinya tahajud mulu katanya. Innalillahi. Duha paling banyak 8. Ya. Duha boleh 2, boleh 4, boleh 6, boleh 8. Banyaknya 12. Nabi itu mengajarkan duha tuh kadang 2, kadang 4. Sesekali aja 8. Insyaallah ya. 2 itu sedekah badan kita, 4 membuka pintu rizki. Nabi mengatakan, yang 2 aja nih istiqomah nih, yang 2 nih. Saya jujur aja, saya jujur ini. Saya duha tuh 4. Tahajud itu 4 juga. Witir 1. Witir 1. Udah gitu witir 1 pakai duduk lagi. Aduh. Ya. Kata Nabi, man hafadha ala syuf'atid duha, barang siapa yang istiqomah mengerjakan sholat duha walau rakaatain, maka Allah akan mengampuni seluruh dosanya dia, walaupun dosanya dia banyaknya bagaikan pasir di lautan. Itu di Muntahab, ada di Muntahab itu. Basyiru wala tunafiru, berikan kabar gembira, jangan kau takut-takuti mereka. Nabi itu ketika ada orang Baduy kencing di imaman Nabi, para sahabat udah, ya, maka Nabi panggil, sini deh. Kamu suka nggak kalau tempat kamu dikencingin sama orang? Nggak suka ya Rasulullah. Nah begitu pun saya. Nggak suka kalau tempat saya sholat dikencingin kamu. Ada orang izin sama Nabi pengen zina. Ya Rasulullah, izinkan saya berzina kepada si fulana. Sahabat tuh Umar apalagi, ya penggal aja lehernya Rasulullah. Ngelunjak nanya begitu. Ya, soal adab, enggak. Nabi langsung ajak diskusi. Bagaimana? Kamu punya adik perempuan? Punya. Suka, sudi kalau adik perempuan kamu dijinai sama orang? Enggak lah ya Rasulullah. Kamu punya ibu? Punya ya Rasulullah. Suka, sudi kalau ibu kamu dijinai sama orang? Enggak ya Rasulullah. Begitupun orang. Maka Nabi mengatakan, ya Rasulullah, tidak ada perkara yang paling aku benci hari ini kecuali zina. Perkara yang dibenci oleh orang itu adalah zina sampai dia mati. Itulah Rasulullah, agama tuh betul-betul santai, nggak nakut-nakutin. Paham ya insya Allah ya? Maka di sini Nabi mengatakan, pertama, orang tuh kalau sudah diberikan nur hidayah dalam hatinya, al-inabah ila daril khulud. Yang kedua, nanti pada hari kiamat dalam Ihya, ada orang-orang miskin yang dibangkitkan di belakangnya korun, mas. Padahal kan orang miskin kan punya keutamaan tersendiri, benar? Kata Nabi dalam Muntahab, barang siapa yang ketika di dunia dia miskin dan sabar, maka dia akan lebih cepat masuk surga daripada orang kaya. Ya, yang sudah beramal ya tentunya ya. Maka kata Nabi, nanti pada hari kiamat ada orang-orang miskin tapi dibangkitkan di belakangnya korun. Sehingga yang komentar tuh malaikat Jibril. Ya Rasulullah, padahal kan dia hidupnya dulu miskin. Kenapa kok dia dibangkitkan di belakangnya korun? Kata Allah, belah kepalanya. Dibelah kepalanya, ternyata keinginan-keinginan dunia yang tidak tercapai tapi dia paksakan. Paham ya di sini ya? Paham ya? Gajinya cuma 5 juta. Maksa beli X-Max. Berapa mas X-Max? 55 juta. 62. Nah, ya segitulah. Di Max, iya. Jadi maksakan kehendak yang dia nggak mampu. Akhirnya sampai dia ngutang pinjam sana sini. Itulah orang-orang yang seperti itu. Makanya udahlah syukur aja. Ya insya Allah ya. Nah, kemudian yang terakhir, ini tanda orang tuh imannya, hatinya ada iman. Kata Nabi yang terakhir adalah wal isti'dad lil mauti qabla nuzulihi.
ya persiapan dalam hidupnya senantiasa mempersiapkan diri untuk mati. Jadi kehidupannya dia persiapkan untuk bekal dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah pahamkan kita semuanya. Coba ulangi kukuh yang 3 tadi kuh. Orang itu kalau hatinya diberikan cahaya iman oleh Allah apa? Allah berikan 3 keadaan kata Nabi dalam hadis sahih. Yang pertama yaitu memikirkan kehidupan setelah kematian. Ini saya tulis Arabnya lah biar ini al-inabah ila daril khulud. Al-inabah ila daril khulud. Yang pertama nih. Yang kedua yaitu ini yang pertama. Oh iya, at-tajafi an daril gurur. Berarti ini aja dibalik. Berarti nyatet. At-tajafi an daril gurur. At-tajafi an daril gurur. Yang ketiga wal isti'dad. Masya Allah, wal isti'dad lil mauti qabla nuzulihi. Nggak usah diharokatin ya. Diharokatin ya. Al-inabah ila daril khulud. At-tajafi an daril gurur. Wal isti'dadu lil mauti qabla nuzulihi. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Kayaknya saya pernah khotbah ini deh di puncak waktu nikahannya Ustadz Gifari kalau nggak salah. Ingat nggak Mir? Nggak ingat ya? Saya pernah bawa tema khotbah ini di puncak waktu nikahan Ustadz Gifari. Enggak, ini kan beliau nggak ikut ke bawah tuh. Nah ini waktu saya persiapannya ngedenger bayannya kayak Ubed. Terus saya pakai di puncak itu. Nah itu tuh. Jadi orang tuh kalau sudah diberikan cahaya dalam hatinya maka akan Allah berikan 3 perkara itu. Terus yang kedua apa kok? Tidak tertipu dengan kesenangan dunia. At-tajafi an daril gurur. Kemudian yang ketiga, mempersiapkan diri untuk mati. Orang cerdas siapa? Orang yang senantiasa memikirkan kehidupan setelah al-kaisu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu bukan orang yang gelarnya SH, LM apa segala macam, LC apalah ya. Wah, nggak panjang pokoknya. Bukan. Orang yang cerdas itu adalah orang yang dia pikirkan bagaimana hidupnya nanti setelah ketemu sama Allah tenang. Insyaallah ya. Dah, ada pertanyaan nggak? Silakan. Ayo. Baik, Bas Arifin, Masya Allah. Waalaikumsalam. Ada 4 ciri orang yang hatinya terkunci tadi. Ya. Wah, ini akad nikah ini kan wah, rata-rata kebanyakan hati terkunci tadi ya. Ya. Masa tadi juga ya. Ya. Terus caranya untuk kan ada kuncinya kan berarti tadi. Ya. Kuncinya itu apa tadi? Membuka kuncinya pertama zikrullah. Ingat Allah dalam keadaan apapun. Nah, agar supaya ingat Allah terus, kita kumpulnya sama orang-orang yang suka ingat Allah. Idza ru'u dzikirallah. Yang kedua, mujalasatil ulama. Kumpul sama orang soleh. Kumpul sama para ulama. Yang ketiga, berdoa kepada Allah. Ya Allah, semoga Engkau buka hati saya sehingga tidak tertutup. Jangan kayak Bani Israel. Nah, Nabi tuh ngajarin doa tuh, Bang Arifin, Mas. Ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinik. Ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala taatik. Itu doa yang diajarkan Nabi.
Itu kalau bisa dibaca dalam tahiyat akhir. Apa tadi pertama? Zikrullah. Kan Opik sudah ngaji. Tombo ati ono limo perkorone. Kang pertama maca Quran lan maknane. Kalau kita nggak usah sama artinya, udah baca Quran aja. Mumet sama artinya lagi. Yang nggak sama artinya aja udah mumet. Nggak rampung-rampung. Kemarin saya hataman yang ke-14. Ini sekarang sudah 9 lagi. Ayo dong balapan sama saya. Ngimpi. Alhamdulillah. Bener, itu hadis Nabi itu bener. Man syaghalahul Quran ang zikri a'taituhu afdhalu ma utiya sa'ilin, itu bener banget itu. Kalau kita sibuknya dengan Al-Quran, Allah akan memberikan perkara yang lebih baik daripada apa yang diminta oleh orang banyak, oleh orang lain, daripada apa yang Allah kasih. Bener, alhamdulillah. Syukuran. Nanti seminggu lagi syukuran. Itu. Ya. Terus yang kedua apa? Kumpulono. Oh, gimana Mas? Coba Mas. Kaping loro. Kaping pindo. Berkumpulan dengan orang soleh. Kaping telu, sholat malam kerjakanlah. Takono. Udah pokoknya itulah. Itu jangan cuman dinyanyiin, tapi dipraktekin ya insyaallah ya. Dah insyaallah. Ayo satu lagi. Ayo Bang Bama. Waalaikumsalam. Maaf, mau tanya. Pesan Rasulullah kepada sahabat itu ada 4 ya. Iya. Yang terakhir itu jaga lisan. Iya. Jaga lisannya itu detailnya seperti apa ya? Ya, dia tidak berbicara kecuali yang bermanfaat untuk dirinya. Apa gimana Ustaz ayat hadisnya? Min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara sempurnanya Islam dalam hati antum, kata Nabi, dalam hati kita, meninggalkan sesuatu yang sia-sia. Maka orang yang paling baik adalah orang yang paling banyak diamnya. Man somata. Coba hadisnya bagaimana? Man somata naja. Barang siapa yang banyak diamnya, maka banyak selamatnya. Jadi kalau ngomongnya kecuali ngomong-ngomong agama aja baru banyak ngomong. Kalau udah ngobrol ketemu sama Amir Andi sampai jam 3:30 pagi juga diomongin agama. Benar. Taskil ya itu. Jadi nggak ngawur ngomongnya. Nggak yang diomongin paha aja enggak. Dikit. Hah? Ya dikit ya Pak, nggak apa-apa dikit lah. Pemanis ya Mas ya. Ya. Apa namanya? Ya gitulah pokoknya lah. Nggak usah dilanjutin lah. Jadi gitu. 4 perkara itu ya insyaallah ya. Nah, cukup ya insyaallah ya. Semoga Allah berikan kepahaman agama kepada kita. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah, silakan kirim Al-Fatihah buat siapa? Silakan sebutkan. Ayo. Jangan lupakan orang tua. Imam Ibnu Katsir mengatakan orang yang berdoa tidak sebut nama orang tuanya maka doanya nggak diterima sama Allah. Orang tua, anak terutama. Guru. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Al-Fatihah yang ketiga kita khususkan buat keluarga ini dan pembangunan pesantren di depan ataupun di Magelang. Semoga Allah mudahkan semuanya dan urusan kita semuanya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد يا أول الأولين ويا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين يا أرحم الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد نبيا ورسولا وبالقرآن إماما وبالكعبة قبلة وبالمؤمنين والمؤمنات إخوانا على ذلك نحيا وعلى ذلك نموت وعلى ذلك نبعث إن شاء الله من الآمنين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Ya Allah Tuhan kami, ampuni kami ya Allah. Ampuni dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ampuni dosa istri kami ya Allah. Ampuni kesalahan anak-anak kami ya Allah. Ampuni teman-teman kami yang hadir di sini ya Allah. Ampuni teman-teman kami yang tidak hadir di sini ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, permudahlah semua urusan kami ya Allah. Jangan Kau persulit ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, satukan hati kami dalam majelis yang mulia ini ya Allah. Tutup aib-aib kami ya Allah. Pandanglah kebaikan kepada kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, kebaikan-kebaikan yang telah Engkau berikan kepada nabi-nabi terdahulu, berikan juga kepada kami ya Allah. Kebaikan-kebaikan yang dulu Engkau berikan kepada para sahabat, berikan juga kepada kami ya Allah. Kebaikan-kebaikan yang dulu Engkau berikan kepada para tabi'in, berikan juga kepada kami ya Allah. Kebaikan-kebaikan yang Kau berikan kepada ulama-ulama yang rasih, berikan juga kepada kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah majlis ini majlis yang mulia, yang Kau terima semua imannya ya Allah, yang Kau terima semua ikhlasnya ya Allah, yang Kau terima semua ihsannya ya Allah. Ya Allah, rawatlah majlis ini ya Allah. Jaga kami ya Allah. Jaga kami dari orang-orang yang tidak suka kepada kami ya Allah, dari orang-orang yang hasad kepada kami ya Allah. Ya Allah, kami serahkan semua urusan kami kepadamu ya Allah. Urusan kami yang kecil ya Allah, kami serahkan juga kepadamu ya Allah. Urusan kami yang besar, kami serahkan juga semua kepadamu ya Allah. Ya Allah, Engkau yang punya hati setiap hamba-Mu ya Allah. Berikan hidayah ke dalam setiap hati orang-orang beriman ya Allah. Ya Allah, berikan hidayah kepada setiap hati hamba-hamba-Mu yang punya iman ya Allah. Ya Allah, Engkau yang punya hidayah ya Allah, Engkau yang punya hati ya Allah. Maka dari majelis yang mulia ini, titipkan ya Allah doa kami ke dalam hati-hati teman-teman kami ya Allah, agar Engkau rubah hati-hati teman-teman kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, jangan Kau hinakan kami sebab kemaksiatan kami ya Allah. Jangan Kau hinakan keluarga kami sebab kemaksiatan yang kami kerjakan ya Allah. Ya Allah, jangan Kau hinakan anak-anak kami dengan kemaksiatan yang kami kerjakan ya Allah. Ya Allah, maafkanlah kesalahan-kesalahan kami ya Allah. Berikanlah kebaikan kepada anak-anak kami ya Allah. Jadikanlah anak kami anak yang membahagiakan kami dunia kami maupun akhirat kami ya Allah. Jadikanlah anak kami sebagai penyejuk mata kami ya Allah. Ya Allah, kami titipkan iman anak kami kepadamu ya Allah. Ya Allah, kami titipkan iman istri kami kepadamu ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, dalam bulan yang mulia ini ya Allah, Engkau telah memanggil NabiMu yang mulia untuk menerima perintah salat. Maka dengan keberkahan salat ampuni kami ya Allah. Dengan keberkahan Sidratul Muntaha ampuni kami ya Allah. Dengan keberkahan Rasulullah ampuni dosa-dosa kami ya Allah.
Ampuni dosa kedua orang tua kami yang telah mendidik kami dari bayi sampai hari ini ya Allah, yang telah merawat kami siang dan malam. Ya Allah, sampaikanlah salam rindu kami kepada orang tua kami yang sudah tidak ada ya Allah. Ya Allah, berikanlah pahala ngaji ini ya Allah kepada orang tua kami yang tidak ada ya Allah. Terangi kuburnya ya Allah, luaskan kuburnya ya Allah sejauh mata memandang. Ya Allah, luaskan kuburannya sejauh mata memandang. Ya Allah, kami hadiahkan pahala yang Engkau berikan kepada kami hari ini untuk guru-guru kami ya Allah. Inna natawassalu ilaina wa natawassalu ilaika bijahi habibikal mustafa. Ya Allah, ya Tuhan kami wasilahkan pahala yang Kau berikan pada malam ini untuk guru-guru kami ya Allah. Ya Allah, jagalah guru kami ya Allah dari fitnah-fitnah yang keji ya Allah. Satukan hati guru kami ya Allah. Satukan hati guru kami ya Allah. Panjangkan umurnya ya Allah. Sehatkan badannya ya Allah. Sehatkan badannya ya Allah. Karena kami masih butuh dengan ilmu-ilmunya ya Allah. Ya Allah, berikanlah ridho Nabi-Mu kepada kami ya Allah. Berikanlah ridho guru kami kepada kami ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, ampuni dosa lisan kami, ampuni dosa mata kami, ampuni dosa telinga kami, ampuni dosa hati kami yang busuk ini ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa hati kami ya Allah yang tidak pandai bersyukur kepada atas nikmat-nikmat-Mu ya Allah. Ampuni dosa hati kami yang busuk ini ya Allah, yang tidak pandai mengingat-Mu ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa anggota tubuh kami yang senantiasa bermaksiat, lupa kepada-Mu ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, terimalah teman-teman kami yang hadir di sini ya Allah. Satukanlah hatinya, pikirannya, semuanya ya Allah. Ya Allah, terimalah dakwah kami ya Allah. Walaupun dakwah kami masih main-main, masih belum ikut arahan para masyayikh kami ya Allah. Ampuni ya Allah, terimalah dakwah kami. Terimalah masturah kami ya Allah. Keluarkan dari rumah ini hidayah. Keluarkan dari rumah ini nur-nur iman. Keluarkan dari rumah ini jamaah-jamaah yang dikirim ke seluruh penjuru dunia ya Allah. Ya Allah, jadikanlah orang-orang yang hadir di rumah ini, keluarganya ya Allah, menjadi orang-orang yang Kau ridhai sebagaimana Kau ridha kepada Nabi Ibrahim. Ya Allah Tuhan kami titipkan ngaji ini kepada-Mu ya Allah. Kami gak bisa apa-apa, kami lemah ya Allah. Saya lemah ya Allah. Kita lemah, Amir lemah ya Allah, semuanya lemah ya Allah. Mas Ridho lemah, semuanya lemah ya Allah. Kami titipkan ngaji ini kepada-Mu ya Allah. Ya Allah, jikalau Engkau terima ngaji ini ya Allah, istiqomahkan ya Allah sampai hari kiamat ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Selesaikan semua urusan kami ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, bersimpuhnya kami pada malam ini ya Allah, memohon kepada-Mu ya Allah. Walaupun kami banyak dosa ya Allah, jangan lihat dosa kami ya Allah. Lihatlah kebaikan-kebaikan kami yang kami buat ya Allah. Ya Allah, kami belum bisa khidmat kepada umat ya Allah. Kami belum bisa khidmat kepada orang tua kami ya Allah. Ampuni ya Allah. Ampuni kami ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tuhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Allahumma inna nas'aluka bi hurmati syahril haram. Ya Allah, kami mohon kepada-Mu dengan keberkahan haram wal baladil haram, dan negara dan negeri yang haram, yaitu kota Mekah dan kota Madinah ya Allah. Ya Allah, yasir lana umurana ya Allah. Permudahkan kami semua untuk berangkat ke sana ya Allah, untuk menunaikan ibadah haji dan umroh ya Allah. Ya Allah, ada teman-teman kami yang ingin berangkat haji ya Allah. Permudah semuanya ya Allah. Jadikan mereka semua nanti haji yang mabrur ya Allah. Haji yang Kau terima ya Allah, sebagaimana haji-hajinya para sahabat ya Allah. Terima haji-haji teman-teman kami yang nanti ingin berangkat ya Allah. Jangan Kau persulit sedikit pun, jangan persulit ya Allah. Mudah bagimu ya Allah, memudahkan ya Allah. Mudah bagimu juga menyulitkan ya Allah. Tapi kami mohon kepada-Mu ya Allah, teman-teman kami yang berangkat nanti ya Allah untuk melaksanakan ibadah haji ya Allah. Permudah semuanya ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Salatullah ala yasin habibillah tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Hari Kamis besok Isra Mi'raj bertepatan dengan tanggal 27 Rajab, itu dimana sepakat para ulama Nabi diangkat ke Sidratul Muntaha. Maka diantara amaliyahnya pertama, kalau bisa puasa, kalau nggak bisa puasa sedekah ya. Bagi teman-teman yang besok ada kerjaan, sakit, usahakan sedekah hari Kamis insya Allah ya. Hari Kamis sedekah, traktir temennya, ajak main keluarganya untuk memuliakan ulang tahun sholat ya. Dalam kitab Fawaidul Mukhtasar disebutkan, kalau kita memuliakan sholat berarti kita punya derajat di hadapan Allah. Jadi besok hari Kamis itu pas bertepatan 27 Rajab, itu sepakat ulama di mana Rasulullah menerima perintah sholat. Insya Allah ya, sedekah semampu kita ya, insya Allah. Subhanallah bihamdi, subhanallah asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maafin ya.